Sayyidul awwalin wal akhirin wa imamul mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah, para jamaah sidang salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini, dan kita pun dapat meneruskan amalan kita dengan cara menuntut ilmu. Oleh karenanya kita memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat, rezeki yang lapang, serta amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wudu adalah merupakan salah satu amalan yang sangat penting bagi setiap muslim di dalam melaksanakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama wudu sangat penting bagi ibadah salat, karena dia adalah merupakan kunci dalam ibadah salat. Salat seseorang tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali dengan bersuci terlebih dahulu sebelumnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, la tuqbalu salatun bighairi tahurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diterima salat seseorang tanpa bersuci terlebih dahulu. Ya. Di mana at-taharatu naw'an. Bersuci itu ada dua macam. Yang pertama taharatun bil ma', yang kedua adalah taharatun bis sa'id. Yang pertama itu adalah bersuci dengan air, dan yang kedua bersuci dengan debu. Ya. Bersuci dengan air ada dua, yaitu berwudu dan mandi. Sedangkan bersuci dengan debu yaitu dengan tayammum, ketika seseorang tidak mendapati air untuk bersuci, entah itu untuk berwudu ataupun untuk mandi, atau dalam kondisi-kondisi yang dia tidak bisa menggunakan air, maka diganti dengan tayammum. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas tentang tata cara wudu, maka kita harus mengetahui tentang keutamaan-keutamaan dari wudu. Bahwasanya berwudu itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Apa saja keutamaan berwudu? Di antaranya yang pertama, bahwasanya berwudu adalah setengah dari iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana beliau bersabda, at-tahuru syatrul iman. Bersuci itu adalah setengah daripada keimanan. Asy-syatru bimakna an-nisfu. Ya. Jadi orang yang berwudu, ya, dan orang yang menyempurnakan wudunya tidaklah, ya, kecuali dia adalah seorang muslim yang beriman. Ya. Maka keutamaan wudu yang pertama, para jamaah sekalian, adalah merupakan setengah keimanan. Ya. Lalu keutamaan wudu yang kedua, wudu itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Ya. Dengan berwudu maka dosa-dosa kecil kita akan
terhapus. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, idza tawadda'al abdul muslim, ya, au al mu'min, jika seorang hamba muslim atau jika seorang mukmin berwudu, ya, faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kulla khati'atin nazara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma' au ma'a akhir qatril ma'. Kemudian ketika muslim tadi membasuh wajahnya, ya, maka keluarlah atau berjatuhan dan berguguran dosa-dosanya, ya, yang dilakukan oleh wajahnya, terutama matanya, ya, dengan air yang menetes darinya, ya, sampai air terakhir yang menetes dari wajahnya, maka dosa-dosanya berguguran. Fa idza ghassala yadayhi kharaja min yadayhi kulla khati'atin, ya, batshatha yadahu ma'al ma', dan apabila dia membasuh tangannya, maka berguguranlah, berjatuhan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh tangannya sampai tetesan terakhir air wudunya yang jatuh dari tangannya. Fa idza ghassala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma', dan setiap dia membasuh kakinya, maka berguguranlah dosa-dosanya sampai tetes terakhir dari air wudu yang membasahi kakinya, hatta yakhruja naqiyan minadz-dzunub, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia keluar dalam keadaan tidak berdosa. Jadi hanya dengan berwudu maka dosa-dosa yang kita lakukan bisa terhapuskan, yakni dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, barang siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, kharajat khatayahu min jasadihi, maka kesalahan-kesalahannya akan keluar dari badannya, dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, sampai keluar dari ujung jari-jarinya tersebut. Ini adalah keutamaan yang kedua, bahwasanya wudu itu dapat menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka harus disertai dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dosa-dosa kecil dapat dihapuskan dengan cara amalan-amalan saleh yang kita lakukan, ya. Berbeda dengan dosa besar yang harus disertai dengan taubat. Keutamaan wudu yang ketiga, orang yang berwudu dengan sempurna, ya, jika dia sempurna wudunya, ya, kemudian orang tersebut menuju masjid. Misalkan kita nih, bapak-bapak dan ibu-ibu berwudu dari rumah, ya, dan menyempurnakan wudunya, tidak terburu-buru, tidak tergesa-gesa, sehingga menyebabkan sebagian anggota wudu itu tidak terkena air. Ya, jangan sampai seperti itu. Sempurna, artinya, ya, bagian-bagian anggota badan yang harus dia kena air, ya, dia salurkan air tersebut ke bagian tersebut, ya, berwudu dengan sempurna. Kemudian menuju masjid. Lalu setelah itu dia menuju masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya, dia berwudu dari rumah dengan sempurna, kemudian dia, ya, keluar dari rumahnya untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka setiap langkahnya menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Setiap langkah dia menuju masjid, ya, kaki kirinya menghapuskan dosa, ya, langkah kaki kanannya meninggikan derajatnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani, "Idza tawadda'a ahadukum fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjid la yanzi'uhu illa as-salah, lam tazal rijluhu al-yusra tamhu lahu sayyi'ah wa taktubu lahu al-yumna hasanah hatta yadkhula al-masjid." Apabila salah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, lalu dia keluar menuju masjid, tidaklah dia diputuskan oleh niatnya kecuali untuk mengerjakan sholat berjamaah di masjid, maka
setiap langkah kaki kirinya dapat menghapuskan kesalahan, dan setiap langkah kaki kanannya dapat meninggikan derajat sampai dia masuk ke dalam masjid tersebut. Ya. Walau ya'lamun nasu ma fil 'atamati was-subhi la atauhuma walau habwa. Kalaulah manusia mengetahui keutamaan salat Isya dan salat subuh, maka niscaya mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak. Ya. Karena orang yang melaksanakan salat subuh tepat waktu dan juga bagi laki-lakinya berjamaah di masjid, itu adalah merupakan ciri keimanannya. Ya, ciri keimanannya. Ini adalah keutamaan berwudu yang ketiga. Keutamaan berwudu yang keempat, wudu itu dapat meninggikan derajat seseorang. Wudu itu dapat meninggikan derajat seorang hamba, sebagaimana tadi hadis yang diriwayatkan At-Tabrani yang sudah kita sebutkan. Dalam hadis lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhu Allahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat." Kata Rasulullah, maukah kalian aku tunjukkan sebuah amalan yang dapat menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajat? Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat berkata, tentu wahai Rasulullah. Qala isbaghul wudu' 'alal makarih. Sempurnakanlah wudu dalam keadaan-keadaan yang sulit. Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Misalkan apa, Pak? Dalam kondisi cuaca yang dingin kemudian kita berwudu dan menyempurnakan wudu kita. Ya. Atau dalam keadaan sakit kita berwudu. Dalam keadaan-keadaan yang sulit kita sempurnakan wudu kita, kata Rasulullah, maka itu dapat menghapuskan kesalahan dan meninggikan derajat seseorang. Ya. Kemudian yang kedua apa? Wa kathratul khuta ilal masajid, dan memperbanyak langkah pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid itu sangat ya mulia. Ya, pergi ke masjid itu adalah ciri orang yang beriman. Ya, ciri seorang muslim sejati. Kemudian yang ketiga, wantidharus salati ba'da shalah, menunggu suatu salat kepada salat yang berikutnya. Seperti apa contohnya? Misalkan bapak-bapak habis salat maghrib nungguin isya. Tapi jarak antara maghrib sampai isya itu diisi dengan ibadah, ya, bukan dengan mengobrol, bukan dengan ngerumpi, ya, apalagi sampai ngegosip gitu kan. Ya, karena di zaman sekarang yang hobi ngegosip itu bukan ibu-ibunya aja. Ternyata di zaman sekarang yang hobi ngegosip bapak-bapaknya juga hobi. Ya. Jadi ketika seseorang menunggu satu salat setelah mengerjakan sebuah salat, ya, lalu dia mengisi waktunya itu dengan ibadah kepada Allah, bisa dengan berzikir, bisa dengan membaca Al-Qur'an, ya, bisa duduk di kajian misalkan, ya, yang disampaikan di dalamnya ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan itu, bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan meninggikan derajat kita. Ya subhanallah, ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat." Itulah perjuangan di atas ketaatan. Itulah perjuangan di atas ketaatan. Kalau kita lihat menyempurnakan wudu ketika dalam keadaan yang sulit. Ini adalah perjuangan. Betul Bapak dan Ibu? Perjuangan. Misalkan dalam kondisi cuaca yang dingin kita berwudu. Ya. Kemudian dalam kondisi sakit kita berwudu. Ya. Tapi apabila wudunya tersebut tidak menyebabkan kita sakit lebih parah, ya, misalkan cuma sakit, misalkan flu atau panas, ya, kemudian kita berwudu, kita paksakan diri untuk berwudu, ya, maka itu dapat, ya, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita dan meninggikan derajat kita, ya, memperbanyak langkah pergi ke masjid, kemudian menunggu salat setelah suatu salat, ini semua adalah amalan-amalan yang sangat mulia. Kemudian keutamaan wudu yang kelima. Keutamaan wudu yang kelima. Orang yang berwudu dengan sempurna.
orang yang berwudu dengan sempurna, kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, ya, dia akan mendapatkan ganjaran yang sempurna meskipun sholat berjamaahnya sudah selesai. Ya, orang yang berwudu, di mana dia berwudu dengan sempurna, lalu dia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan, sudah dia berniat dari rumah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ketika sampai di masjid, sholat jamaahnya sudah selesai, maka dia mendapatkan pahala secara sempurna. Ya, tentu di sini adalah pahala niatnya. Ya, dia mendapatkan pahala niatnya dengan sempurna. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a, thumma raha fa wajada an-nasa qad sallu." Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, kemudian dia pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah, lalu dia mendapati orang-orang telah selesai salatnya. Ya, lalu dia mendapati salat berjamaahnya sudah selesai. A'tahullahu mithla ajri man sallaha wa hadaraha. Dia, maka niscaya Allah akan memberikan kepadanya pahala secara sempurna. Ya, pahala salat berjamaah secara sempurna, seperti orang yang menghadiri salat jamaah. La yanqusu dzalika min ajrihim syai'a, tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun juga. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Jadi, ya tentunya orang tersebut ya berwudu dari rumahnya, kemudian pergi ke masjid. Ya, pergi ke masjid untuk melaksanakan salat berjamaah. Kemudian di antara keutamaan berwudu yang keenam, ya, wudu adalah merupakan ciri, ya, wudu adalah merupakan tanda yang membedakan antara umat Islam dengan umat-umat selainnya ketika masuk surga. Ya, wudu adalah yang menjadikan pembeda antara umat Islam dan umat-umat lainnya ketika masuk surga. Ciri orang Muslim dari umatnya Nabi Muhammad SAW ketika masuk surga terlihat dari bekas wudunya. Ya, di mana Rasulullah SAW ketika mendatangi pekuburan pemakaman, beliau mengucapkan salam kepada ahli kubur, "Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, wa inna insyaallah bikum lahikun. Wadattu anna qad ra'ayna ikhwanana." Kata Rasulullah SAW, aku sangat mengharapkan perjumpaan dengan ya saudara-saudara kita. Para sahabat berkata, qalu ya Rasulullah, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Ya, qala antum ashabi, kata Rasulullah, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladhina lam ya'tu ba'du, sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang Islam yang belum muncul, yakni generasi-generasi yang setelahnya nanti. Faqalu kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'du min ummatika ya Rasulullah? Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana engkau bisa mengenali saudara-saudara kita yang belum muncul itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ghurrun muhajjalatun baina dhahrai khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailahu? Apakah ya, bagaimana pendapatmu jika seseorang memiliki kuda yang berwarna putih, ya, di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam? Tidakkah orang tersebut dapat mengenali kudanya? Ya, tidakkah orang tersebut dapat mengenali kudanya? Kuda yang putih di kelompok kuda yang hitam, pasti akan ketahuan itu punya dia. Ya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat berkata, ya, bala ya Rasulullah, tentu orang itu akan mengenali kudanya yang berwarna putih di tengah-tengah kuda yang hitam. Qala fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Maka mereka saudara-saudara kita itu kaum muslimin, yakni generasi setelah Rasulullah dan para sahabatnya itu akan dikenal dari tanda bekas wudunya.
ya akan bercahaya, ya akan bercahaya dari bekas wudunya tersebut. Ya, inilah pentingnya kita menjaga wudu. Wa ana faratuhum ilal haud, dan aku akan mengiring mereka ke telaga. Ala la yudadanna rijalun min haudi kama yudadu ba'irud dal. Ya, sesungguhnya orang-orang itu akan tergiring menuju telagaku seperti seekor keledai yang tersesat. Unadihim, aku akan menyeru mereka, ala halumma, marilah kesini ke telagaku. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innahum qad baddalu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka telah merubah agamamu setelahmu. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata suhqan, menjauhlah dan menjauhlah. Di sini faidah bahwasanya orang yang merubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara menambah-nambahi atau mengurang-urangi, maka dia akan jauh dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini faidah yang keenam. Faidah yang ketujuh di antara keutamaan berwudu, bahwasanya wudu adalah cahaya bagi seorang hamba di hari kiamat. Ya, wudu itu adalah merupakan cahaya bagi hamba pada hari kiamat. Di mana Abu Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuballighul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Perhiasan kaum mukminin itu sebanyak wudu yang pernah dilakukannya. Perhiasan seorang mukmin itu sebanyak wudu yang pernah dia lakukan. Ya, semakin banyak dia berwudu, perhiasan itu semakin memancarkan cahaya yang terang. Ya, itulah yang membedakan antara kita dengan orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pun di dunia dapat melihat, Pak. Ya, ketika kita hidup di dunia ini, bermasyarakat, ketika kita bersosial, kita pun bisa melihat, oh orang ini rajin sholatnya, terlihat dari pancaran warna wajahnya, yang cerah, tidak seperti orang yang tidak sholat, tidak seperti orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia bersih wangi, tapi kelihatan aja kusam mukanya. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang beriman dan mereka banyak berwudu, karena itu dapat memancarkan cahaya. Ya. Kemudian yang kedelapan di antara keutamaan berwudu, bahwasanya wudu itu dapat mengurai ikatan setan. Ya, wudu itu dapat mengurai ikatan setan. Disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasul bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nam thalatha uqadin. Sesungguhnya syaitan itu mengikat di tengkuk kepala seseorang dengan 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin. Ya, di setiap ikatan tersebut, di setiap kali syaitan mengikat ikatan tersebut, dia akan membisikkan kepada orang itu, alaika lailun tawilun, engkau memiliki malam yang panjang, farqud, maka tidurlah. Ya, dibisik-bisikan. Ya, tidurlah. Ya. Fa in istaiqadha fa dzakarallahu in hallat uqdatun. Apabila dia bangun, dia paksa bangun nih, dia lawan, dia bangun. Ya, kemudian dia berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah di sini sebagian ulama mengatakan ketika bangun tidur dia membaca doa. Kita kalau bangun tidur baca doa gak nih, Bapak dan Ibu? Mudah-mudahan kita selalu baca. Jangan bangun tidur yang kita pikirin apa? Ada WA masuk ya? Ada PPM masuk ya? Yang langsung dicari apaan? Handphonenya. Di mana handphone saya tadi? Lupa baca doa. Uzkurullah. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala ketika kita bangun tidur dengan membaca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Coba kita baca doa tersebut setiap kali kita bangun tidur. Ya. Maka ketika kita paksakan bangun, apalagi menjelang subuh gitu kan, bangun kan sulit tuh, susah. Udah pasang alarm berkali-kali, ya, nggak bangun-bangun juga, susah biasanya subuh itu.
Ya, tantangannya seperti itu. Tapi apabila seseorang memaksakan dirinya bangun dari tidurnya, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, inhallat 'uqdah, terputuslah satu ikatan syaitan. Ya. Dari 3 sudah terputus satu, sisa 2. Kapan lagi yang 2-nya itu? Kemudian kata Rasulullah, fa in tawadda'a inhallat 'uqdah. Kemudian apabila dia beranjak untuk wudu lalu berwudu, maka terputuslah satu ikatan lagi. Jadi berwudu itu dapat mengurai ikatan setan. Ya. Maka ketika itu tersisa satu ikatan lagi, fa in shalla in hallat 'uqdah. Kemudian apabila dia salat, ya terputuslah satu ikatan lagi. Ya, bisa jadi sebelum masuk waktu subuh kita bangun, ya, baca doa ketika bangun, kemudian berwudu, kemudian kita salat apa misalkan? Salat tahajud, bisa jadi seperti itu, atau salat witir minimal setiap malam, ya, atau ketika sudah masuk subuh kita salat qabliyah subuh dulu di rumah, ya, karena sebaik-baiknya salat seseorang di mana? Di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib baru di masjid, yakni hukum ini berlaku untuk mereka para lelaki, adapun untuk wanita yang lebih utama adalah salat di rumah. Namun tidak mengapa bagi para wanita untuk menghadiri salat berjamaah di masjid, apalagi ditambah dalam rangka untuk, ya, menambah ilmu, ya, agama Islam, maka itu sangat mulia. Ya. Fa asbaha nasyitan tayyiban, maka dia akan menjadi orang yang semangat dan rajin di pagi harinya. Ya, akan semangat dan rajin di pagi harinya. Tayyibun nafs, memiliki jiwa yang damai, yang tentram, ya, yang menyenangkan. Wa illa asbah khabithun nafs kaslan, ya, dan jika tidak maka dia akan bermalas-malasan. Jadi harus dilawan, ya. Bangun pagi itu kita harus melawan ikatan syaitan, ya. Yang ke-9, orang yang berwudu dengan sempurna kemudian salat 2 rakaat dengan khusyuk. Ya, setelah wudu, ya, dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, ya, maka akan dimudahkan untuknya jalan menuju surga. Ya. Orang yang berwudu lalu kemudian mengerjakan salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu, maka jalan ke surganya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata kepadanya Rasulullah, ya Bilal, hadithni bi arja amalin amiltahu fil Islam. Wahai Bilal, ceritakan kepadaku amalan yang paling engkau harapkan pahala darinya di dalam Islam. Ya, karena sesungguhnya aku mendengar suara teropak sendalmu di surga dekatku. Ya, sudah diperdengarkan kepada Rasulullah bahwa Bilal itu berada di surga dekat dengan Rasulullah. Ternyata Bilal itu apa? Berwudu, lalu setelah itu mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Inilah keutamaannya salat sunnah 2 rakaat setelah berwudu. Salat sunnah mutlak, yakni kapanpun kita berwudu kemudian kita laksanakan 2 rakaat sunnah setelahnya, maka itu adalah amalan yang dapat memudahkan kita menuju surga. Di dalam hadis Muslim lainnya, kalau tadi hadisnya diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, cerita tentang Bilal itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Muslim lainnya Rasul bersabda, man tawadda'a fa ahsanal wudu thumma shalla raka'ataini. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu setelah itu dia mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, ya, di mana dia salat itu dengan penuh, ya, kekhusyuan, dengan menghadirkan hati, ya, dengan penuh kekhusyuan, wajabat lahul jannah, kata Rasulullah, maka diwajibkan atasnya masuk surga. Ya, hanya dengan berwudu dan mengerjakan salat sunnah 2 rakaat. Mungkin kalau kita, ya, berlama-lama di dalam urusan dunia kita bisa, ya, tapi jarang di antara kita yang bisa untuk berlama-lama dalam urusan akhirat. Dan saya rasa berwudu itu sebentar, salat sunnah 2 rakaat juga
sebentar tapi pahalanya sangat besar, ganjarannya sangat besar. Maka hendaknya kita berusaha untuk menjaga wudu kita ketika terutama ketika kita hendak mengerjakan suatu ibadah, maka hendaklah kita menjaga wudu kita dengan sempurna. Al-wudu dijelaskan tentang tata caranya atau sifatnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, dari Maula Utsman, pembantunya Utsman yang bernama Humran. Dia berkata, anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a biwudu'in fatawadda'a faghasala kaffayhi 3 marrat thumma madmada wastanthara thumma ghasala wajhahu 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaq 3 marrat thumma ghasala yadahu al-yusra mithla dhalik thumma masaha ra'sahu thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn 3 marrat thumma ghasala al-yusra mithla dhalik. Bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu suatu hari pernah minta diambilkan air untuk berwudu. Lalu dia pun berwudu. Bagaimana sifat wudunya? Ghassala kaffayhi 3 marrat. Pertama, Utsman membasuh kedua telapak tangannya tiga kali. Kanan 3 kali, kiri 3 kali. Telapak tangan bukan yang di bawahnya saja, tapi inilah yang disebut dengan telapak tangan. 3 kali. Kiri 3 kali. Kemudian beliau tamadmada wastanthara. Beliau pun berkumur-kumur sekaligus menghirup air ke hidung. Coba kita perhatikan dalam hadis yang muttafaqun alaih ini sahih, beliau mengambil air lalu memasukkan ke mulut dan hidungnya dalam satu kali pekerjaan, berkumur-kumur di mulut sambil menghirup air ke hidung, lalu membuangnya dengan tangan kiri. Air yang di hidungnya itu dibuang dengan tangan kirinya. Maka di sini para jamaah sekalian, madmadah dan istinsyaq itu dilakukan dalam satu kali pekerjaan, tidak terpisah. Maka inilah yang sahih. Yang sahih, yang benar adalah ketika kita memasukkan air ke mulut dan hidung tidak dilakukan terpisah, tetapi sekali pekerjaan. Kemudian thumma ghasala yadahul thumma ghasala wajhahu 3 marrat. Kemudian setelah itu dia membasuh wajahnya 3 kali. Setelah memasukkan air ke mulut dan hidung, maka Utsman membasuh wajahnya 3 kali. Wajahnya 3 kali. Kemudian ghasala yadahul yumna, thumma ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi 3 marrat. Kemudian setelah itu Utsman membasuh tangan kanannya sampai mana? Mirfaq, siku, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Begitu pula dengan tangan kirinya. Thumma masaha ra'sahu. Kemudian dia mengusap. Lihat, di sini disebutkan bukan membasuh, tetapi mengusap. Mengusap adalah kita mengambil air lalu kita buang airnya tersebut, lalu mengusap kepala kita, termasuk di dalamnya kedua kuping kita. Masaha ra'sahu, sebagaimana tadi ayat yang disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6, bahwasanya Allah berfirman wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Jadi dalam ayat dan hadis ini disebutkan bahwasanya mengusap kepala termasuk di dalamnya adalah kedua telinga kita. Oleh karena itu hadis ini berfaedah bahwasanya
mengusap kepala dan mengusap kuping dilakukan dalam satu kali pekerjaan. Ya, mengusap kepala dan mengusap kuping dilakukan dengan sekali pekerjaan dan tidak terpisah. Ya. Kemudian setelah itu, ya, kata beliau radhiyallahu anhu, yakni Humran maula Utsman, kemudian setelah itu Utsman radhiyallahu anhu ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini 3 marrat, membasuh kakinya sampai mata kakinya, ya, sebanyak 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali, ya. Thumma qala, kemudian Utsman berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu sebagaimana wuduku ini, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Utsman, ya, adalah mencontoh kepada wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wuduku ini. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a nahwa wudu'i hadza." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, tsumma qama faraka'a rak'ataini, kemudian salat 2 rakaat tidak berkata-kata, ya, di dalam hatinya, yakni hatinya itu tidak memikirkan yang lain, hatinya itu fokus untuk salat, khusyuk maksudnya di sini. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya yang sebelumnya. Ya, maka inilah cara wudu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama kita berkata, hadzal wudu'u asbahu ma yatawaddau bihi ahadun lis-shalah. Wudu yang seperti ini adalah wudu yang paling sempurna untuk mengerjakan salat. Berarti, ya, kurang dari ini, atau apabila seseorang berwudu tidak sesuai dengan contoh seperti dalam hadis ini, wudunya tidak sempurna. Ya, wudunya tidak sempurna. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu itu memiliki syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya. Ada beberapa syarat yang dijelaskan dalam kitab Al-Wajiz ini oleh penulis, yaitu Asy-Syaikh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah. Beliau adalah salah seorang ulama yang berasal dari Mesir, ya, ulama Ahlus Sunnah yang berasal dari Mesir, dan kebetulan saya juga pernah berada di kajian beliau ketika masih sekolah di sana, ya. Beliau menyebutkan tentang syarat-syarat sahnya wudu, ya, syarat-syarat sahnya wudu. Yang pertama adalah berniat, karena setiap amalan itu, ya, tergantung niatnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang itu akan dibalas tergantung niatnya. Kalau yang pertama ini berkaitan dengan amalannya, yang kedua berkaitan dengan pelakunya. Ya, innamal a'malu binniyat ini berkaitan dengan perbuatannya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa ini berkaitan dengan pelakunya, ya. Maka setiap amalan itu tergantung kepada niat seseorang, dan tidak mungkin kita beramal tanpa adanya niat. Maka niat kita harus senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita berwudu. Usahakanlah kita berwudu itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena wudu adalah bagian ibadah. Wudu adalah bagian ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhlaskanlah niat kita
walaupun itu hanya sekedar berwudu. Banyak orang yang mungkin dia wudunya ya tidak benar, mungkin karena akibat salah niatnya, yang tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan setiap kali kita berwudu itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatkan yang ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah, untuk mencari ya keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk mendapatkan ya nikmat berupa berjumpa dengan wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita perhatikan adalah la yushra'u at-talaffuz biha li'adami thubutihi 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Tidak disyariatkan mengucapkan niat ketika setiap kali kita beramal. Karena niat itu mahalluhal qalb. Niat itu adalah amalan hati. Tempatnya di hati dan tidak ada bagiannya di lisan, ya. Dan ini sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuannya. Jadi setiap amalan ya, kita harus berniat yang ikhlas karena Allah, dan niat itu tempatnya di hati dan tidak di lisan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencontohkannya dan tidak pernah mengajarkannya kepada kita. Lalu yang kedua, syarat sahnya wudu yang kedua adalah at-tasmiyatu. Ya, mengucapkan basmalah. Ya, mengucapkan basmalah. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berdasarkan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman la wudu'a lahu, tidak sah salat seseorang tanpa wudu. Tidak sah salat seseorang tanpa wudu, ya. Wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi ta'ala alaihi, dan tidak ada wudu untuk seseorang yang tidak membaca bismillah. Ya, jadi sebelum berwudu kita ucapkan bismillah, dan tidak dengan bismillahirrahmanirrahim. Cukup kita membaca bismillah saja. Karena seperti itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan agama ini mudah. Ya, maka kita tidak boleh mempersulit agama ini, karena agama yang datang dari Allah melalui Rasulullah adalah mudah buat kita dan tidak sulit. Ya, maka tidak usah bagi kita untuk memberatkan diri kita dengan melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana apabila kita ingin berwudunya di dalam kamar mandi? Bukankah kita di dalam kamar mandi tidak boleh melafadzkan lafaz Allah, ya, tidak boleh mengucapkan bismillah, ya. Lalu bagaimana caranya? Yakni kita membaca bismillah ketika kita sebelum masuk kamar mandi. Ya, dengan membaca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari apa? Syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Ya, karena kamar mandi itu tempatnya syaitan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Banyak orang-orang yang melakukan kemungkaran di dalam kamar mandi akibat daripada godaan syaitan di dalam yang sangat besar. Makanya kita berdoa setiap kali kita masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau misalkan kita lupa, maka kita ucapkan bismillah itu di dalam hati, ya, agar wudu kita menjadi sah sebagaimana yang difatwakan oleh para ulama. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga di antara syarat sahnya wudu adalah al-muwalat, yaitu berkesinambungan, tidak terputus. Ya, tidak terputus. Artinya kalau misalkan kita berwudu dari awal sampai akhir itu tidak boleh terputus dengan amalan yang lain dalam waktu yang panjang. Ya, dalam waktu yang panjang.
Adapun misalkan hanya sekedar melakukan sesuatu yang ringan, tidak dalam jangka waktu yang panjang, maka dia bisa melanjutkan wudunya tersebut. Misalkan kita lagi wudu, ya, kita lagi wudu, kemudian di kamar mandi, kemudian tiba-tiba ya di rumah anak kita ngetok pintu kamar mandi, kemudian kita buka sebentar misalkan, atau istri kita minta bukain pintu kamar mandi, kita bukain sebentar, kemudian kita lanjutkan wudu kita, itu boleh tidak? Boleh. Tapi kalau misalkan terputusnya dalam jangka waktu yang panjang, baru ngebasuh ya muka, ya kemudian baru mengusap kepala, ternyata kita keluar, kemudian ngapain? Makan dulu, minum dulu, dalam jangka waktu yang panjang, kemudian kita melanjutkan wudu kita, sah gak kalau seperti itu? Maka tidak sah. Ya, kalau dalam jangka waktu yang pendek, yang tidak lama, maka masih bisa dilanjutkan. Apa itu yang disebut dengan al-muwalat? Wahiyat tatabu'u fi ghaslil a'dha'i wa adamil fasli bainaha, yaitu mengerjakan wudu dalam keadaan ya berkesinambungan, tidak terputus, ya, tidak terputus, ya, dalam jangka waktu yang panjang. At-tatabu fi ghaslil a'dha, ya, berkesinambungan dalam mencuci bagian anggota wudunya dan tidak terputus dengan waktu yang panjang. Berdasarkan hadis Khalid ibn Ma'dan, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan yusalli wa fi dhahri qadamihi lam'atun qadru ad-dirhami lam yusibha al-ma', fa amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yu'idahu al-wudu'a was-shalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang sedang melakukan salat, sedangkan pada telapak kakinya ada bagian ya sebesar uang dirham, ya, yang tidak terkena air wudu, tidak terkena air wudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruhnya mengulang wudu dan salatnya, menyuruh orang tersebut untuk mengulang wudu dan salatnya, ya, karena ada bagian ya yang belum terkena air wudu dan itu sudah ya melewati jangka waktu yang panjang, maka dia disuruh mengulang wudunya dan salatnya. Di sini juga dalil faidah buat kita para jemaah sekalian, ketika kita berwudu hendaknya kita memperhatikan apakah bagian anggota tubuh ya dari wudu ya itu sudah terkena air atau tidak. Ya, makanya kalau kita wudu jangan terburu-buru, jangan cepat-cepat. Ya. Saya rasa wudu itu tidak memakan waktu yang lama kok. Ya. Enggak nyampe 5 menit juga. Ya, wudu itu paling beberapa menit saja. Maka perlu kita perhatikan, ya, apakah ya anggota wudu dari anggota badan kita sudah terkena air atau tidak. Karena bisa jadi apabila tidak terkena air atau ada bagian anggota wudu yang tidak terbasuh ketika kita berwudu, bisa jadi ya salat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Miftahus shalah at-tahur. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Ya, dan bersuci sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ya, ada dua, bersuci dengan air atau bersuci dengan debu. Bersuci dengan air ada dua, yaitu berwudu dan mandi, dan bersuci dengan debu adalah dengan tayammum, ya. Kemudian para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu penulis kitab Al-Wajiz ini menjelaskan kepada kita tentang rukun-rukun wudu, ya, di mana rukun-rukun wudu itu ada beberapa poin. Yang pertama, ya, ghuslul wajhi wa minhul madmadatu wal istinsyaqu. Ya. Yang pertama dan yang kedua adalah membasuh wajah. Di sini penulis mengatakan termasuk di dalamnya berkumur dan menghirup air melalui hidung.
Ya, ini yang disebut dengan rukun wudu. Walaupun sebagian ulama mengatakan berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung bukan termasuk daripada rukunnya. Maka apabila seseorang tidak berkumur-kumur dan ya tidak menghirup air dengan wudu, maka wudunya sah. Ya, menurut para sebagian ulama. Ya, wudunya sah menurut sebagian para ulama jika orang tersebut ketika berwudu tidak berkumur-kumur dan tidak menghirup air dengan hidungnya. Ya, sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya, namun di sini disebutkan bahwasanya ghuslul wajhu, ya, termasuk di dalamnya adalah berkumur-kumur dan menghirup air dengan hidung. Ya, menghirup air dengan hidung termasuk ya bagian daripada rukun wudu. Ya, ini yang pertama dan yang kedua. Yang ketiga, ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Yang ketiga adalah membasuh tangan sampai siku. Ya, membasuh tangan sampai siku. Wala yujzi fi ghuslil yadaini abadan illa ay yu'ta ala ma baina atrafil asabi ila an taghsila ya al marafiq. Wala yujzi illa ay yu'ta bil ghusli ala zahiril yadaini wa batinihima wa hurufihima hatta yanqadi ghuslihima in turika min hadha syai'un wa in qalla lam yajzi. Ya, bahwasanya membasuh tangan itu harus mulai atau harus mengenai seluruh ya tangan kita sampai ujung jari kita. Mulai dari ujung jari kita sampai siku. Ya, bagian atas tangan kita atau bagian bawahnya. Ini semua harus terkena air. Apabila ada satu bagian atau sedikit bagian dari itu yang tidak terkena air wudu, maka wudunya tidak sah. Ya, begitu juga yang jarang diperhatikan oleh orang-orang yang wudu dan saya sering mendapatkan itu. Ya, orang ketika membasuh tangan itu asal-asalan. Ya, tidak sampai mengenai sikunya. Kalau tidak mengenai sikunya tidak sah wudunya. Ya, maka kita harus perhatikan Bapak dan Ibu sekalian ketika kita berwudu. Ya, ketika kita membasuh kedua tangan hingga siku, maka itu harus sampai benar-benar terkena siku kita. Ya, begitu juga dengan lipatan yang memisahkan antara tangan dengan lengan atas. Ini juga harus terkena air wudu. Ya, jangan sampai terlewatkan. Jangan sampai terabaikan, ya, tidak terkena air wudu. Ya, kemudian yang ketiga dan keempat adalah mashur ra'si kullihi wal udhunani minar ra's. Ya, membasuh atau mengusap, bukan membasuh, afwan, mengusap seluruh kepala dan kedua telinga adalah bagian kepala. Ya. Kemudian yang keenam adalah ghuslur rijlaini ilal ka'baini. Yang keenam adalah membasuh kaki sampai mata kaki. Ini juga yang perlu kita perhatikan. Ketika kita membasuh ya kaki kita, maka air itu harus mengenai dua telapak kaki, mata kaki kita. Harus mengenai dua mata kaki kita. Ya, jika seseorang ya berwudu tidak sampai mengenai ya mata kakinya, maka wudunya tersebut tidak sah. Begitu juga bagian belakang kaki. Ya, ini kita sering melihat orang yang tidak sampai mengenai bagian belakang kakinya, atas tumitnya, ketika berwudu, ketika membasuh kakinya. Ya, ini harus sempurna. Ya, ini harus sempurna. Sebagaimana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-6 di surat Al-Maidah yang tadi sudah dibacakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, ya apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu ya sampai dengan siku dan ya
sapulah kepalamu dan basuhlah kakimu sampai dengan kedua mata kaki, ya. Amma kaunul madmanati wal insishaq minal wajhi fayajiban. Ya. Adapun berkumur dan menghirup air ke dalam hidung, ya, karena disebabkan keduanya termasuk bagian pada wajah, ya, maka hal tersebut adalah wajib bagi setiap orang yang wudu. Fali'anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amara fi kitabihil aziz bi ghaslil wajhi wa qad thabatat mudawamatun nabiy sallallahu alaihi wasallam ala dhalik fi kulli wudu'in wa rawahu jami'u man rawa wudu'ahu sallallahu alaihi wasallam wa bayyana sifatahu fa afada dhalika anna ghasl al-wajhi al-ma'mura bihi fil Qur'ani huwa ma'al madmadati wal istinsyaq. Jadi kurang lebih kesimpulannya adalah dalam hal berkumur dan menghirup air dengan hidung, ya, bahwasanya hal itu adalah, ya, perbuatan yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau berwudu. Dan setiap hadis yang menyebutkan tentang tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti disebutkan di dalamnya tentang al-madmadah wal istinsyaq. Ya, berkumur-kumur dengan, ya, mulut dan menghirup air dengan hidung lalu membuangnya dengan tangan kirinya. Masih ada waktu gak, Pak? Habis. Iya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, gambaran wudu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seperti itu. Ya. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan terkait dengan wudu ini karena belum selesai, ya. Bagaimana nanti kita sebutkan, ya, cara madmadah dan istinsyaq. Kemudian bagaimana, ya, membasuh wajah, karena di dalamnya juga ada hukum menyela-nyela jenggot. Ketika kita memiliki jenggot, ya, kita disela-sela jenggotnya, ya, kita sela-sela dengan air wudu supaya air wudu itu menyentuh, ya, bagian jenggot, ya, kulit yang ada jenggotnya. Dan hal-hal yang lain yang perlu kita sampaikan terkait dengan wudu ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian saya kembalikan waktu kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Ustadz Fuad Mubarak yang telah memberikan kajian tentang fikih berwudu, ya. Mungkin di pertemuan yang akan datang akan diberikan simulasi contohnya mungkin, ya Ustadz, ya. Insyaallah. Baik, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab bagi ikhwan akhwat yang mau bertanya, dipersilahkan. Kepada Pak Agustin, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, 17 tahun yang lalu saat saya berwudu di Masjidil Haram, kebetulan gamis itu ke atas. Ada orang Arab, haram. Jadi wudu itu ternyata katanya harus menutup aurat, Bang. Kemudian yang kedua, ada di antara keluarga kami bersentuhan dengan istri itu tidak haram. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan ketika kita berwudu sampai terbuka aurat. Apabila kita berwudu di tempat umum, maka dalam setiap keadaan apapun kita wajib menutup aurat di tempat umum. Ya, makanya mungkin orang Arab itu mengatakan haram karena dalam keadaan terbuka di tempat umum. Tapi apabila, ya, dilakukan dalam keadaan sendirian di kamar mandi, ya, atau misalkan mohon maaf ketika sedang bersama istri gitu, ya, mandi bareng sama istri kemudian kita wudu, ya, boleh gak dalam keadaan tidak berpakaian? Boleh, ya, karena itu terhalangi dengan, ya, orang lain, karena kita di tempat yang khusus, ya, tidak terlihat oleh orang lain, ya, maka itu boleh kita lakukan berwudu dalam keadaan tidak berpakaian, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian jadi kalau yang pertama ini berkaitan dengan aurat itu terbuka di tempat umum, Pak. Karena memang dalam setiap keadaan kita tidak boleh membuka aurat kita ketika kita berada di tempat umum. Yang kedua terkait dengan menyentuh ya lawan jenis, ya. Ayat yang berbunyi aula mastumun nisa atau menyentuh wanita yang sebagaimana disebutkan tadi di surat Al-Maidah ayat yang ke-6, menyentuh wanita yang dimaksud di sini adalah menyetubuhi istri. La mastumun nisa di sini ada berhubungan badan, ya, bukan bersentuhan sekedar bersentuhan, ya, misalkan tangan dengan tangan dengan tangan atau kulit dengan kulit seperti itu. Ya, jadi menyentuh ya atau tersentuh, bukan menyentuh ya. Kalau kita tersentuh dengan seorang wanita yang bukan mahram, ya, maka itu tidak membatalkan wudu, apalagi menyentuh wanita yang memang mahram kita. Misalkan setelah kita berwudu kemudian kita berpegangan tangan dengan istri kita, ya, atau mencium tangan ibu kita, maka itu tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Karena lamastumun nisa dalam ayat tersebut ditafsirkan oleh para ulama, diantaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya lamastumun nisa di situ adalah ya al-jima, yakni mendatangi istri, berhubungan badan, bukan bersentuhan kulit dengan lawan jenis. Allahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya ke Pak Ustadz mengenai bab ini kan belum nyampe bab pembatalan wudhu kan, baru bab mengerjakan wudhu. Tapi Pak Agustin tadi sudah menanya tentang pembatalan wudhu. Dalam membatalkan wudhu ini Pak, kita kan udah uzur Pak, tua ya. Jadi batal wudhunya kalau yang lainnya udah pada tahu mungkin. Batal wudhu yang depan dan belakang keluar ya, keluar hadas. Yang pertama belakang Pak ya. Belakang itu kita kadang-kadang nggak bisa nahan kentut segala ya. Sampai kita wudhu 2-3 kali. Jalan keluarnya apa boleh kita tahan hadas angin itu yang untuk melanjutkan. Yang kedua depan Pak Ustadz. Depan ini juga batal wudhunya karena ya nggak bisa nahan kencing, beberapa kali kita juga udah menurut Rasul di pencet itu juga sampai selesai. Tapi karena udah uzur umur 70-an ke atas, 60 ke atas itu mungkin bagaimana kalau misal kita udah wudhu, udah mau sholat segala macam itu, netes sedikit Pak. Ini apa jalan keluarnya untuk menghalangi pembatalan wudhu. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Memang betul terkait dengan pembahasan pembatal wudhu belum kita bahas. Ya, tapi tidak mengapa kita buka pertanyaan untuk itu. Ya. Yang pertama terkait dengan pembatal wudhu karena mohon maaf kentut. Ya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya batalnya wudhu kita itu apabila kita memang benar yakin apabila terdengar suara atau tercium bau. Ya. Kalau misalkan cuma hanya sekedar perasaan perut itu sudah mules terus ada bunyi gerbek gitu ya, dan belum terdengar suara keluar dari belakang dan tidak tercium bau, maka kita masih dalam keadaan suci, ya. Namun apabila memang misalkan kita sudah uzur, ya sudah lanjut usia, kemudian memang kondisi kita menyebabkan seringnya keluar angin, ya. Dalam kondisi-kondisi tertentu, ya para ulama mengatakan jika memang itu adalah uzurnya, maka dia tidak mengapa dia menahan kentutnya selama dia mampu, ya. Selama dia mampu. Namun yang lebih utama apabila jika memang dia sudah tidak tahan dan sudah mengeluarkan anginnya tersebut,
maka dia mengambil air wudu lagi. Ya, jadi tidak mengapa untuk menahan semampunya. Ketika dia memang sudah memiliki uzur. Begitu juga dalam hal uzur terkait dengan buang air kecil. Ya, ada orang yang entah itu karena usianya sudah lanjut atau karena sakit, sering perasaan meneteskan ya air, ya, meneteskan air kencing, ya. Bagaimana solusinya? Kalau memang dia yakin itu adalah air kencing yang keluar dari kemaluannya, maka ketika dia yakin seperti itu, maka dia harus berwudu. Namun apabila itu adalah penyakitnya yang terus-menerus keluar, ya, yang terus-menerus keluar, maka ketika dia selesai berwudu, dia memakaikan sesuatu untuk menahan ya air kencingnya tersebut supaya tidak terkena celana yang dia pakai, ya. Maka setelah dia berwudu, lalu setelah itu keluar setetes tadi, maka dia tetap dalam keadaan suci karena kondisinya yang darurat seperti itu, dalam keadaan dia sakit atau karena sudah usia yang lanjut, ya. Mungkin kalau sekarang, mohon maaf saya sampaikan, kalau sekarang kan ada ya pampers untuk yang usia lanjut orang tua gitu ya, maka itu bisa dipakai ketika dia sudah selesai berwudu, ya, maka dia pakai itu. Kalau misalkan dia keluar itu sering keluar ya setetes-tetes itu, maka itu tidak membatalkan wudunya. Wallahu alam bisawab. Itulah yang difatwakan oleh Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin dengan pertanyaan serupa. Wallahu alam bisawab. Selanjutnya Pak Profesor Miftah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, dulu waktu kecil saya di pondok itu kalau membasuh kepala kita adalah air mengalir, tampung, batang 3 kali. Tapi ada ustadz yang mengatakan bahwa membasuh seperti kepala itu adalah air tampung ini sampai ke Tungkuk. lalu terakhir kalau kita melakukan kedua tangan kita ke telinga itu. Iya. Tapi ada kalanya dulu kita air 3 kali, lepas itu terus ini. Iya. Mana yang afdol itu? Taib. Ini yang pertama. Iya. Membasuh kaki. Tangannya kita basuh begini atau kakinya dijulurkan begini airnya mancur. Kedua kali. Tolong. Gimana Pak? Gimana yang kedua? Airnya mancur di kaki kita, tapi tangannya diam aja. Ada Oh, kalau iya, membasuh itu kaki begini. Iya, iya. Taib. Mana yang afdol? Baik. Yang pertama terkait dengan membasuh kepala. Ya, dilakukan dengan terpisah antara membasuh kepala dengan membasuh telinga. Tadi sudah kita sebutkan bahwa hadis yang menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepala sekaligus ya telinga adalah hadis yang muttafaqun alaih. Hadisnya sahih. Betul, memang ada hadis yang di mana disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membasuh kepala dengan telinga secara terpisah. Ya, bahkan kalau 3 kali belum ada hadisnya, yang disebutkan hanya sekali, ya, sekali terpisah antara kepala dengan telinga. Namun hadis tersebut ternyata setelah dikaji lemah. Ya, setelah dikaji lemah. Bapak bisa merujuk kitab Bulughul Maram, bab wudu, di situ ada ya hadis-hadisnya. Ya, disebutkan ya mana yang sahih dan mana yang tidak. Ya, di Bulughul Maram di situ disebutkan. Bulughul Maram adalah kumpulan hadis yang terkait dengan ibadah yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Nah, jadi yang benar di dalam membasuh kepala adalah sebagaimana yang tadi disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan, yaitu mengambil air lalu membuangnya. Nah, sisa-sisa air yang menempel di tangan kita, kita usapkan ke kepala kita, mulai daripada ujung rambut yang paling depan. Ya, makanya kan kita belum menyebutkan contohnya nih, tadi kan baru sampai, ya, belum sampai simulasinya. Ujung paling depan, kemudian kita, ya, basuhkan sampai belakang, kita mundurkan sampai tengkuk, ya. Tidak cukup sampai di sini, tetapi dibalikkan lagi ke depan, ya,
dibalikan lagi ke depan, lalu tangan ya as-sababah, yakni tangan jari telunjuk ini masuk ke dalam bagian dalam telinga, dan bagian ibham dan bagian jempol di bagian luar, lalu diangkat ke atas 1 kali. Nah, seperti itu. Maka inilah yang benar sesuai dengan hadis yang sahih muttafaqun alaih. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ini terkait dengan bukan yang di Bulughul Maram itu disebutkan secara terpisah, tapi tidak disebutkan 3 kali, Pak. Hanya sekali. Iya. Iya, ada bahkan kita melihat ada orang yang mengambil air cuma begitu-begitu aja tuh. Ya. Biru'usikum, kepala bukan hanya ujungnya saja, tapi harus kena semua, ya. Tafsiran biru'usikum, kepala kalian. Maka usaplah kepala kalian, artinya seluruh kepalanya harus kena, bukan hanya bagian ujungnya saja. Maka ini menyelisih yang lebih sahih. Maka ini melebihi menyelisihi yang lebih sahih. Maka yang benar adalah membasuh seluruh yang sebagaimana tadi saya contohkan. Kemudian terkait membasuh kaki, nah ini juga belum kita sebutkan juga tentang tata cara membasuhnya. Ya, simulasinya belum kita perlihatkan juga. Membasuh kaki itu bukan hanya sekedar mengalirkan, bahkan seluruh bagian anggota wudu bukan hanya sekedar dialirkan air, tetapi harus dengan ada pijatan, ya, pijatan, dan bahkan jari jemari itu harus disela, ya, harus disela-sela. Ya, jari-jari kaki kita ini harus dibersihkan di sela-sela, dan Rasulullah SAW melakukannya dengan khinsir, yaitu dengan jari kelingking di sela-sela bagian dalam jari-jarinya, ya, di sela-sela. Ini menunjukkan bahwasanya ya tidak cukup hanya sekedar mengalirkan air ke bagian anggota wudu kita, jadi perlu ya dipijat, ya, artinya dipijat itu mengenai air ke seluruh bagian yang memang harus dikenai air, supaya tidak terlewatkan yang sebagaimana tadi sudah kita sebutkan. Rasulullah menyuruh seseorang untuk mengulangi wudu dan sholatnya karena ada bagian anggota tubuh wudunya yang tidak terkena air, karena akibat itu tadi tidak ya dipijat, tidak diperhatikan bagian anggota tubuh wudunya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Pak. Mungkin 1 kali lagi. Dari ibu-ibu ada? Ibu-ibu. 1 lagi ibu-ibu, silakan. 1 lagi ibu-ibu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, mau tanya, kalau untuk perempuan ya, misalkan wudhu di tempat terbuka, kan darurat banget tuh Ustadz, kayak membasuh kepala, telinga, lengan, sampai kaki. Bagaimana solusinya Ustadz? Ya. Bagaimana apabila seorang wanita berwudu di tempat umum terbuka? Solusinya adalah pertama, hendaklah seorang wanita itu menjaga auratnya dengan berpakaian yang syar'i, berpakaian yang sesuai dengan pakaian yang ditetapkan ya di dalam syariat Islam. Sebagaimana disebutkan bahwasanya Allah menyuruh seorang wanita untuk menjulurkan jilbab ke sekujur tubuhnya, artinya benar-benar tubuhnya itu tertutup dengan jilbab. Jilbab di sini disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah adalah ridaun wasi', yaitu kain yang panjang, yang lebar. Ya, itulah yang disebut dengan jilbab. Ya, kalau kain yang pendek kemudian melilit-lilit di leher itu disebut kerudung, bukan jilbab. Ya, ada wanita muslimah yang kita lihat pakai kerudung, ya, pendek, ya, pakai kerudung, tapi rambutnya di belakang kelihatan. Ini kan nggak benar, nggak beres yang seperti itu. Jadi kita harus perhatikan bagaimana cara berpakaian kita, ya. Kalau seorang wanita berpakaian syar'i, ya, ya, seperti itu, ketika membasuh kepalanya maka dia bisa memasukkan tangannya ke dalam jilbab yang besar, kemudian mengusapkan kepalanya tersebut, lalu mengusap telinganya. Ini bisa, ya. Tapi usahakan wanita itu berwudu di tempat yang tertutup, ya. Usahakan wudu di tempat tertutup. Kenapa? Karena bisa jadi
mengusap kepala dia ada solusinya, tapi membasuh tangan, kemudian membasuh kakinya, kan ini terlihat auratnya. Maka usahakan ya dia mencari tempat yang tertutup, misalkan ya dia ke WC, ya toilet wanita, toilet khusus wanita, dia wudhu di situ, walaupun diomelin sedikit-sedikit sama ya ininya tukang bersih-bersihnya, ya nggak apa-apalah, yang penting aurat kita terjaga, ya. Kalau misalkan seorang wanita sudah memakai kaos kaki dalam keadaan suci terlebih dahulu, maka cukup bagi dia untuk mengusap bagian atasnya saja, mengusap bagian atasnya saja, bukan membasuh ya. Seperti seseorang yang mengusap kepala, jadi cukup ambil air kemudian dia usap bagian atasnya, ya 3 kali, ya. Ketika dia memakai kaos kaki dalam keadaan suci terlebih dahulu. Jadi usahakan ibu kalau berwudu di tempat umum, imma ya, yang pertama kita tetap menjaga wudu sampai waktu sholat tiba, atau yang kedua mencari tempat yang tertutup. Ya, dengan berwudu misalkan di toilet. Jangan sampai aurat kita terlihat ya oleh orang lain. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin berkaitan dengan tayamum ini masih setelah wudu ya, mungkin nanti akan kita iya, tapi kan kita baru bahas wudunya Pak. Bersuci itu kan ada 3 tadi kan, wudu, mandi, dan tayamum. Kita masih di bab wudu. Tayamum masih ketiga. Iya, tapi tidak mengapa saya jawab, bukan berarti saya tidak menjawab pertanyaan Bapak. Saya hanya mengingatkan bahwasanya kita belum sampai bab tayamum, ya. Debu yang kita gunakan untuk tayamum adalah debu yang ada di sekitar kita, tidak perlu kita sediakan. Jadi cukup kita menempelkan misalkan ke dinding, ya, cukup kita tempelkan ke dinding atau ke suatu tempat yang memang di situ ada debunya, ya kita tempelkan tangan kita, maka itu bisa digunakan sebagai bentuk tayamum. Wallahu a'lam. Misalkan di pesawat Pak, di pesawat lagi naik pesawat. Ya, kalau lagi naik pesawat, misalkan kita susah untuk wudu, kita ganti tangan tayamum, cukup kita tempelkan tangan kita di bangku yang ada di depan kita, maka itu sudah cukup. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nasallallahu assalamu ala afiyah wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa yang benar dari Allah, dan apabila ada kesalahan maka itu adalah karena keterbatasan ilmu saya dan karena syaitan. Al-afu minkum. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majlisnya ya? Mungkin ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.